Sudah sebulan lebih saya di beberapa tempat memberikan tausiah. Tetapi terus terang pagi ini saya agak nervous sedikit. Karena di hadapan saya para guru-guru yang mukhlis, tokoh-tokoh dakwah yang senior. Sekarang kita tidak perlu berkorban jiwa seperti diceritakan oleh Habib Quraish tadi. Masya Allah, imannya para sahabat tidak ada bandingannya yang ditanam 10 tahun di Mekah itu, sehingga mereka kalau mati di atas tempat tidur ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. Perlakukan Allah dengan baik. For Muslims, the holiest place in the world, birthplace of the Prophet Muhammad and home to the Kaaba, the focal point of all of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nusyriku bihi ahada. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qudwatana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sangat saya muliakan, saya cintai, saya hormati, dan senantiasa saya harapkan barakah doa dan ilmunya, guru-guru saya, paman-paman saya, sahabat-sahabat mulia saya yang pada hari ini hadir bersama-sama di tempat yang barakah ini. Tidak kami sebutkan namanya satu-satu, tetapi walaupun tidak bersumpah hakul yakin, saya cinta dan mendoakan mereka. Hadirin, tadi disebut tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia dan beruntung dan semoga dirahmati oleh Allah. Sudah sebulan lebih saya di beberapa tempat memberikan tausiah. Tetapi terus terang pagi ini saya agak nervous sedikit. Karena di hadapan saya para guru-guru yang mukhlis, tokoh-tokoh dakwah yang senior, pendekar-pendekar perjuangan dan pergerakan yang tulus, serta para ustadz-ustadz yang kelihatan dari wajahnya insyaallah laisa biwajhin kadzab dan bau surga. Namun karena saya mendapat perintah dan di dalam kaidah dikatakan imtithalul amri khairun min sulukil adab dari Fadilatul Am Syekh Faisal Bahrish, paman saya ini, dan di belakang juga ada paman saya Syekh Rashid. Maka
Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Ayahanda Kiai Haji Syukron Ma'mun, kepada Kekanda Ustadz Hidayat Nur Wahid dan Ustadz Yusuf Marta. Tolong dikoreksi kalau perlu diberhentikan jika saya menyampaikan yang tidak sesuai dengan amanah ilmu Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang endingnya pasti wa qina adzabannar. Seringkali doa ini kita sebutkan dan kita ucapkan. Bahkan anak kecil juga tidak kurang dari 5 kali setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun kadang-kadang secara pribadi saya bertanya-tanya, yang namanya hasanah itu di mana sih? Susah benar dicari, apalagi ditemukannya. Di dalam pribadi kebanyakan orang tidak ada lagi hasanah. Di dalam keluarga kaum muslimin bahkan jarang ditemukan hasanah. Di dalam masyarakat sulit sekali mendapatkan hasanah. Di dalam kegiatan sehari-hari, baik itu politik, bahkan kadang-kadang dakwah sekalipun, sering kita kehilangan nilai hasanah tersebut. Salah satu tokoh yang meninggal syahid di bom, yaitu Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, pernah membahas masalah hasanah ini dengan bahasan yang sangat mengena pada diri saya, dan pagi hari ini saya akan copy paste lagi kepada hadirin. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 yang belum mendengar dan mendapat manfaat dari hal tersebut. Beliau mengatakan begini, seberapa banyaknya kalian berdoa meminta hasanah fid dunya wal akhirah kepada Allah, kalian tidak akan pernah diberi anugerah hasanah tersebut terkecuali kalian memiliki kunci daripada hasanah, dan itu ada pada ayat yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apabila sebuah masyarakat muslim sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun dan qudwatun hasanah, maka tidak diminta pun hasanah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seberapa banyaknya kita meminta, berdoa, memohon, mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb hasanah, tetapi kita tidak meletakkan fondasi kehidupan keislaman kita dengan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, maka jauh api dari panggang untuk kita mendapatkan al-hasanah fid dunya wal akhirah. Di bulan Maulid seperti ini, di dalam penyampaian acara-acara dan tausiah, seringkali disampaikan tentang bagaimana Nabi Muhammad dan siapa Nabi Muhammad. Saya hakul yakin dari mulai zaman Al-Malik Al-Mudhaffar pertama kali yang mencetuskan untuk membaca Maulid guna memompa semangat umat Islam agar setidaknya mereka lebih mengenal, lebih mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah merupakan fondasi paling dasar dan fondasi paling penting untuk kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana pernah diberikan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Bahkan tidak akan mungkin, kadang-kadang kita senang ketika mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat, lalu saya kadang bertanya juga, kalau kuntum itu saya, kadang-kadang untuk bangun sholat subuh saja ada rasa malas. Apakah saya khair ummah? Kadang-kadang untuk berinfak di jalan Allah itu masih merasa berat dibanding berinfak di dalam syahwat duniawi.
untuk berjuang di jalan Allah merasa sangat berat dibanding berjuang untuk kesenangan duniawi. Lalu apakah ini yang dinamakan dengan kuntum khaira ummatin? Saya kira Allah tidak akan salah ketika mengatakan kuntum khaira ummatin. Tetapi saya pastikan terlebih dahulu bahwa ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kuntum itu adalah dhamir khitab yang mengarah kepada sahabat yang ada di sekitar Rasulullah dan bukan yang di lainnya. Terkecuali ada yang di luar sana atau keturunannya atau generasi sebelumnya yang mengikuti jejak mereka, maka mereka akan mendapatkan predikat khairiyah tersebut. Tapi kalau tidak akan mungkin. Pada saat umat Islam di zaman Malik al-Mudhaffar itu mencapai titik lemah dalam semangat dan perjuangannya, maka beliau mencoba untuk memasyarakatkan maulid Nabi Muhammad SAW ini agar umat semakin tahu siapa nabinya. Kalau umat semakin tahu siapa nabinya, dia pasti akan cinta kepada nabinya. Kalau sudah cinta kepada nabinya, pasti akan ikut kepada nabinya. Jika sudah ikut kepada nabinya, maka jalannya Nabi SAW adalah sujud di tengah malam dan berjuang di siang hari. Ini pentingnya kenapa majelis-majelis maulid, perayaan maulid harus diisi dengan tausiah, pengenalan dan penjabaran. Karena terus terang saja, tadi Syekh Rashid bin Umar Bakhabazi membaca rawi maulid, sebagiannya saya nggak paham walaupun saya pernah belajar di Yaman, apalagi selain bapak-bapak yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Sehingga pada saat selesai dibacakan rawi, tabarrukan bagi yang tidak paham, kemudian memberi manfaat kepada yang faham, disempurnakan lagi dengan adanya tausiah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Semua umat Islam tidak akan menjadi Islam kecuali dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita semua kenal dengan Nabi Muhammad. Saya pikir mengenal Nabi Muhammad itu harus dengan caranya Allah. Kita ambil dari persamaannya dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rukun Islam. Kita punya rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Tidak satu pun ada perintah membaca atau iqra, enggak ada. Salat adalah sesuatu yang paling penting di dalam agama setelah syahadat. Bahkan dikatakan di dalam hadis, inna makanatar salati minad din kama kanatir ra'si minal jasadi faman la salata fala dinalah. Sesungguhnya posisi salat dalam agama ini bagaikan posisi kepala bagi badan. Bapak kebayang enggak? Ada orang tidak punya kaki, masih hidup apa enggak? Orang tidak punya tangan, masih hidup apa enggak? Ada orang tidak punya tangan dan kaki, jam 10 malam mengetuk pintu bapak, mengatakan lapar, minta makan, dikasih apa enggak? Kasihan apa tidak? Jam 12 siang tengah hari bolong, ada orang datang mengetuk pintu bapak, sepatunya mahal dan mengkilap, celananya dan jasnya lengkap dan luar biasa, baunya wangi, cuman tidak ada kepalanya. Kira-kira pintunya dibuka lebar apa ditutup lagi? Minta makan, kira-kira dikasih apa atau kita lari? Kenapa Pak? Karena bukan manusia, sudah tidak ada kepalanya. Subhanallah. Anda tahu salat yang maha penting dalam syariat agama ini, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat oleh Allah menjadi seorang nabi, 3 tahun berikutnya menjadi seorang rasul ala ba'dil aqwal. Begitu turun ayat Iqra, Nabi Muhammad menjadi nabi. Begitu turun ayat Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, beliau menjadi rasul. Lalu 7 tahun atau 10 tahun dari 40 ke umur 50
terjadi Amul Hazni, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib yang menjadi penopang utama dalam perjuangan dakwahnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan. Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, pulang baru bawa perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Yakin ya? Pertanyaannya, dari mulai Nabi Muhammad tahun 0 kenabian, umur 40, sampai tahun 50, sampai usia 50 atau 10 tahun setidaknya, Nabi Muhammad tiap hari, siang, pagi, malam, sore selalu bikin pengajian dakwah, pengajian dakwah, pengajian dakwah. Salat 5 waktu belum ada, Pak. Ya. Puasa Ramadan belum. Haji belum, apalagi haji. Zakat belum. Al-Quran itu nggak kayak sekarang ini sudah terkumpul jadi satu buku, satu lembar di sana, satu lembar dihafal oleh fulan. Al-Quran istilah kata dalam tanda kutip masih berantakan posisinya. Lalu yang ditanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap hari 5 kali keluar, aktif luar biasa di dalam dakwah dan pengajiannya bersama para sahabat, sementara sholat tidak, Quran belum lengkap, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Bukan waktu yang singkat loh, 10 tahun. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam fiqh sirah li Syekh Said Ramadan, yang dilakukan oleh Nabi pagi, siang, sore, malam selama 10 tahun, menanamkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, lalu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Pak, dalam kejadian yang ada di muka bumi ini, yang sulit dikalahkan, sulit dihapus, dan bahkan mustahil untuk dipadamkan, 2: keyakinan dan cinta. Makanya yang tidak akan bisa dihilangkan dari muka bumi ini ada 2: iman kepada Allah, aliran keimanan kepada Allah, dan kepercayaan terhadap komunisme. Ini 2 tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena dasarnya adalah keyakinan. Coba lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi tahu, Pak, Allah tahu bahwa sholat itu penting, zakat penting untuk sosial, puasa penting untuk kesehatan dan pengendalian hawa nafsu, haji itu penting untuk silaturahmi internasional. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan terlebih dahulu, bahkan sampai kurang lebih 10 tahun sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi ditanamkan yakin mahabbah, yakin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Karena ketika amalan-amalan syariat Islam itu dikerjakan oleh seorang muslim yang tidak punya keyakinan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, keadaannya seperti kita. Kadang-kadang Allah mau disalahkan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat 5 waktu tetap, tapi zina jalan terus, nyolong jalan terus, narkoba jalan terus. Kemudian ada pertanyaan, nih yang salah Allahnya apa orangnya? Ayatnya apa keadaannya? Allah nggak pernah salah, Pak. Ayat dijamin tidak akan pernah salah. Tetapi ketika ada ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah dan itu tidak terbukti, yang salah adalah pelakunya, bukan Allah yang memerintahkannya. Zakat di Indonesia triliunan, haji luar biasa dananya, puasa Ramadan hampir semuanya puasa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini hal penting yang perlu dirubah oleh umat Islam. Anda tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ketika sudah mendapatkan perintah dan menjadi nabi, Nabi Muhammad bingung melihat kondisi jahiliyah yang kurang lebih kira-kira seluruh sisinya ada pada zaman sekarang ini. Mabok ada enggak? Zina ada enggak? Dolim ada enggak? Korupsi, membunuh, semua ada. Cuman bedanya dulu tidak paham, sekarang sudah tahu dalilnya tapi tetap dilakukan. Nabi Muhammad SAW bingung caranya memulai untuk memperbaiki mereka, melangkah dalam dakwah, mengentaskan mereka minadh-dhulumati ilan nur itu bagaimana? Dibiarkan oleh Allah terlebih dahulu Nabi Muhammad bingung, agar ketika diberi petunjuk oleh Allah, Nabi Muhammad betul-betul memegang petunjuk itu dan dijadikan patokan untuk berdakwah. Allah kemudian mengatakan, wa wajadaka dhallan, Allah mendapati engkau bingung wahai Muhammad terhadap kerusakan yang terjadi, kerancuan yang terjadi, permasalahan yang begitu rumit di masyarakatmu, engkau bingung. Fahada, lalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya apa? Yang tadi itu loh, yang diturunkan oleh malaikat Jibril, sapaan pertama langit, wahyu pertama dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Jibril datang begitu tiba-tiba, lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad iqra, Muhammad baca. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Bukan saya nggak tahu harus membaca apa, bukan. Karena Nabi Muhammad adalah ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini, kalau ada orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, biasanya orang itu adalah masyarakat kelas sekian. Tapi Nabi Muhammad dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu sebuah rahasia dan mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa merendahkan Nabi Muhammad atau menganggap enteng karena semata-mata Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Berarti Nabi Muhammad tidak alim. Nabi Muhammad sangat alim. Berarti Nabi Muhammad sangat tidak intelektual. Nabi Muhammad sangat intelektual. Kok bisa? Saya mau tanya kepada hadirin. Anda kenal, ada pernah mendengar yang namanya Sufyan Ats-Tsauri, Zaid bin Thabit, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Amirul Mu'minin fil Hadits, Ibnu Hajar Al-Haythami, As-Suyuti, pernah dengar namanya? Orang alim apa tidak? Hebat apa tidak? Luar biasa apa tidak? Tokoh nomor 1 dalam agama apa tidak? Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang ummi, bisa mereka jadi ulama. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Umminya saja bisa mencetak seperti A'immatul Arba'ah. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditakdirkan bisa membaca? Nabi Muhammad akan kedatangan kitab Allah. Mukjizat terbesarnya, konsep kehidupan, petunjuk langit yang berpegang kepadanya jaminan garansi dari Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dalamnya penuh dengan keajaiban sastra. Segala pemberitaannya yang belum terjadi sekalipun pasti terbukti. Kayak waktu turun ayat ghulibatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim fayaglibun, itu orang-orang tidak masuk akal. Ini ngomong apa nih Muhammad nih? Ngomong apa ini? Dia bilang Rum dikalahkan oleh oleh Persia, lalu kemudian dalam 7 tahun akan balik mengalahkan. Ini apa omongan ini? Karena dihancurkan sehancur-hancurnya. Tapi Allah Rabbus samawati wal ard, Allah yang amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah mau berbicara, Allah menentukan, Allah berkehendak, tidak akan ada siapapun yang bisa menyangkalnya. Begitu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, di situ Sayyidina Abu Bakar sebelum datangnya
keharaman taruhan dengan Abu Jahal. Saya bertaruh tidak? Saya bertaruh akan bisa. Tidak sampai 7 tahun terjadi peperangan lagi dan Romawi bisa menjadi pemenangnya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Bahkan ketika banyak orang tidak memahami Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad diragukan keimanannya. Anda tahu enggak? Tanda keimanan yang paling mendasar itu apa? Salat? Bukan. Puasa, zakat? Bukan. Tahajud, jihad? Bukan. Di dalam Al-Quran dikatakan surah setelah Allah berbicara secara penuh di Al-Fatihah tentang ketuhanan dan hubungan seorang hamba dengan Allah, lalu Allah mengatakan alif lam mim. Dzalikal kitab, Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Yakinlah kamu. Kamu yakin dia akan terjadi, kamu enggak yakin tetap juga akan terjadi. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang mukmin adalah orang-orang muttaqin. Siapa tandanya ya Rabb orang-orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya kepada janji Allah, percaya kepada nubuatnya Nabi Muhammad, percaya kepada ayat-ayat Allah tanpa harus mengetahui ini kapan kejadiannya, ini apa hikmahnya. Mutlak seperti para sahabat, mereka menjadi khairu ummah karena ketika datang wahyu kepada Nabi Muhammad, sahabat menyikapinya dengan bagaimana ya Rasulullah. Kalau kita kadang-kadang kenapa? Salat ya, kenapa sih harus salat? Zakat ya, kenapa sih saya harus zakat? Kan duit-duit saya, yang peras keringat saya. Haji ya, kenapa sih kok harus haji? Kan mendingan buat modal. Kan mendingan buat bantu. Buat bantu orang yang kelaparan. Kita selalu seperti itu. Kenapa? Ini salah satu tanda tidak baiknya keyakinan kita terhadap Allah. Tapi kalau sahabat Nabi SAW begitu disuruh ini, jawabannya bagaimana kita salat ya Rasulullah? Artinya sudah diterima duluan, baru nanya caranya. Kalau kita mempertanyakan kebenarannya duluan, baru kalau yakin dengan logikanya, kita akan mengikutinya. Rasulullah SAW diberi oleh Allah perintah pertama, utama, mendasar, prinsip dalam keislaman dan keimanan seseorang dengan kalimat Iqra, baca. Membaca ini dalam banyak hal hukumnya sunnah, kecuali Fatihah dalam salat, arkanul qauliyah. Tapi dalam banyak hal 90% hal membaca itu sunnah. Tapi kenapa kok itu duluan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad pada saat itu sama seperti kita. Ketika disuruh baca, Nabi Muhammad bilang saya nggak bisa baca. Baca, nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra, iqra, iqra. Tetap Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari. Ada pertanyaan yang menarik. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, apa Allah tidak tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca? Allah Maha tahu. Jibril pun mungkin dikasih tahu oleh Allah kalau Nabi Muhammad tidak bisa Tapi kenapa Allah paksakan Nabi Muhammad untuk membaca? Dan ini permasalahan yang sangat penting buat kita, termasuk bagaimana kita melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Allah ingin memastikan dengan khususis sabab, tetapi dampaknya, ketentuannya adalah umumil lafaz. Muhammad, kamu sama dengan umatmu yang lain. Kamu anggap membaca itu harus tahu huruf. Kamu kira membaca itu harus memahami bahasa. Bukan itu membaca. Itu membaca kelas yang paling ringan. Tapi saya akan ajarkan kamu untuk kamu ajarkan kepada sahabat-sahabatmu bagaimana membaca yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, Iqra bismi rabbik alladzi khalaq, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi selama kita ada di alam semesta, jangan pernah menyikapi sesuatu apapun, kejadian apapun tanpa dengan membaca dengan keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat perang Khandaq,
dalam kepungan yang sangat luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya perang dengan kaum muslimin dihadiri oleh 10, bahkan sebagian mengatakan 12.000 pasukan. Sampai orang-orang Bani Quraidah berkhianat setelah dia memiliki perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Saking dia menganggap ini Muhammad pasti hancur. Kata Nabi Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takut fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah. Bukan saya punya partai, bukan saya punya media, bukan saya punya uang, bukan saya punya relasi, bukan saya dekat dengan fulan, tetapi di dalam perjuangan para sahabat Nabi, murid-murid Nabi Muhammad, didikan-didikan Nabi Muhammad mengatakan apa? Cukup bagi aku Allah. Makanya Al-Habib Umar senada dengan Al-Habib Rizik pernah menyampaikan, dan saya sangat terkesan sekali walaupun saya bukan FPI, tetapi la yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu. Saya sangat salut dengan Habib Rizik. Beliau pernah mengatakan, saya tidak takut dengan lengkapnya persenjataan musuh, banyaknya uang musuh, menyebarnya media musuh. Saya tidak pernah takut dengan apapun. Yang saya takuti hanya satu. Saya penasaran juga waktu itu di Mekah bilang, yang apa Habib yang anda takuti? Yang saya takut Allah tidak bersama dengan saya. Selama Allah bersama dengan saya, apa artinya manusia itu? Lihat perang Khandaq, lihat perang Badar, lihat perang Mu'tah. Bahkan hampir seluruh peperangan Nabi itu diwarnai dengan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad Iqra bismi rabbik. Sehingga kalau orang membaca sesuatu dalam kehidupan ini dengan nama Allah, dengan imannya, nggak perlu dia tahu bahasa. Tidak perlu dia ketika ada di Inggris untuk membaca ayat-ayat Allah dia harus tahu bahasa Inggris. Ini adalah bahasa universal. Ini adalah bahasa hati, bahasa batin, bahasa basyariah, bahasa iman. Selama dia mengenal Allah dalam hatinya dan tunduk kepada Allah dan beriman kepadanya, maka dia akan mampu membaca segala sesuatu di muka bumi ini dan dikaitkannya dengan Allah, dan dia akan menjadi seorang yang mukri atau ikra. Sahabat Nabi Muhammad SAW dididik dengan ini oleh Nabi selama 10 tahun tentang Allah. Ini ikra Allah, ikra sifatnya, ikra af'alnya, ikra wahyunya. Ini saya, ikra, kata Rasulullah kepada sahabatnya, ayah ikra saya. Lihat, saya dari orang yang dipercaya menjadi orang yang didustakan. Demi apa? Demi kalian dan agama ini. Saya dari orang yang paling dimuliakan di Mekah menjadi orang yang paling dihina. Saya rela. Demi apa? Demi kalian. Saya orang yang termasuk orang yang paling kaya di Mekah setelah menikah dengan Khadijah. Sekarang kamu tahu, pada satu hari Nabi datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pagi-pagi setelah dari masjid, lalu mengatakan, ya Aisyah, ada makanan enggak? Ada sarapan enggak? Nanyanya santun. Siti Aisyah jawabnya santun juga. Kata Siti Aisyah apa? Ya Rasulullah, demi Allah, sudah 7 hari kita dapur tidak nyalain api. Oh gitu. Iya ya Rasul. Dan sudah 30 hari kita tidak makan terkecuali kurma kering yang tidak layak dimakan, terkecuali direndam air beberapa saat sampai agak lembut baru kita makan. Sudah 30 hari. Anda mungkin pernah mendengar hadis yang mengatakan rumahku adalah sorgaku. Sababul wurudnya hadis itu adalah kejadian ini. Begitu Nabi Muhammad mengatakan disampaikan tidak ada makanan, Nabi Muhammad mengatakan idzan kuntu shaiman al-yaum. Kalau gitu saya mau puasa hari ini. Nabi akan keluar lagi berdakwah. Begitu sampai di pintu dipanggil oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, apa?
Saya minta izin puasa juga ya, subhanallah. Nggak ada berantem gara-gara ekonomi. Tidak ada kurang ajar gara-gara ekonomi. Tidak ada selingkuh gara-gara ekonomi. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengajarkan Sayyidatuna Aisyah untuk mengikra kehidupan, mengikra rumah tangga. Tersentuh Nabi Muhammad dalam kondisi seperti itu, harusnya, layaknya, pantas untuk marah karena istri tidak dikasih makanan yang layak. Tapi apa? Kata Sayyidatuna Aisyah, saya puasa juga ya daripada lapar. Nabi tersentuh lalu Nabi mengatakan, baiti jannati. Luar biasa didikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Iman mahabbah, iman mahabbah, iman mahabbah. Sampai-sampai saudara, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu pada awal-awal diturunkannya, disebarkannya agama Islam. Anda tahu Ammar bin Yasir? Keluarganya adalah keluarga pertama yang mati syahid dan keluarga pertama yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu Ammar ditangkap, bapaknya ditangkap, ibunya yang sedang hamil besar ditangkap, bapaknya diikat di tiang kanan, Ammar diikat di tiang kiri, istrinya Ammar yang sedang hamil diterlentangkan di atas padang pasir. Mereka adalah keluarga budak, oleh majikannya dianiaya. Lalu dikatakan, Ammar, ini bapakmu, saya akan jerat, dia akan mati. Kamu bisa menyelamatkan dia. Dia yang melahirkan kamu loh. Kamu bisa menyelamatkan dia. Caranya satu dan mudah. Kamu tinggal bilang sekarang, saya kufur dengan Muhammad. Tinggalkan Muhammad, selamat. Kata Ammar, kalau itu pilihannya, tidak ada tawar-menawar dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tawar-menawar dengan iman dan Islam. Mau bunuh ayah saya, bunuh. Tapi jangan mimpi kamu saya akan murtad dan meninggalkan Nabi Muhammad. Dibunuh di depan matanya. Dipaksa Ammar untuk melihat. Dan matilah Yasir. Lalu kemudian ke ibunya. Diambil tombak saudara yang tajam. Ibunya sedang diterlentangkan dan hamil besar. Dia bilang, Ammar ini siapa? Ibu saya. Tombak ini apa? Tombak. Tombak ini akan menembus perut ibumu dan bayi yang ada di dalamnya. Tapi kau masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Gampang. Tinggalkan Allah, kafir dengan Muhammad. Oh, tar dulu. Kalau itu, ente jangan mimpi. Berarti saya bunuh, silakan. Surga Allah akan menunggu mereka dibunuh di hadapannya. Lalu datang kepada Ammar, dia bilang, Ammar, ini tali yang menjerat bapakmu tadi akan saya jerat ke lehermu. Kamu punya kesempatan hidup dengan syarat yang tadi. Bagaimana? Diam Ammar. Diam. Lihat lagi mukanya, diam lagi. Ammar bagaimana? Lalu Ammar mengatakan, amantu bilata wa Uzza. Saya beriman kepada Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Senang mereka. Kesenangan paling besar dari kafir misi itu adalah memurtadkan umat Islam. Senang sekali mereka. Lalu mereka melepaskan Ammar. Begitu Ammar dilepaskan, berlari Ammar sekencang-kencangnya menuju rumahnya Arqam ibni Abil Arqam, lalu menabrak pintunya dan ambruk hadapan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah sabaktu, ya Rasulullah celaka saya, ya Rasulullah murtad saya. Kata Rasulullah, ada apa? Saya telah mengatakan gini kejadiannya. Lalu Rasulullah mengatakan, basyiru ala Yasir fa inna lahumul jannah. Terus yang saya gimana ya Rasulullah? Saya sudah murtad ini. Rasulullah diam karena ini masalah berat. Rasulullah yahkum bil tawahir. Diam Rasulullah sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Gembira Rasulullah karena Allah telah membebaskan Ammar yang sudah baru mengucapkan kalimat murtad, ternyata dia distempel iman yang murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Ammar dari rumahnya, didekati oleh salah satu sahabat. Kata sahabat, "Ammar, sebentar, ana mau nanya sama ente. Waktu bapak ente mau dibunuh, ente easy saja. Tahu, silakan. Waktu ibu ente yang sedang hamil adik mau dibunuh, ente santai aja. Tapi kenapa giliran waktu ente mau dibunuh ente jadi murtad?" Dia bilang, itulah permasalahannya. Saya, kata Ammar, kalau lihat abah saya waktu mau dibunuh, kata saya, ini abah sudah tua, udah nggak bisa lagi angkat pedang, nggak bisa lagi lari kencang. Dia ada nggak ada juga nggak ada gunanya buat perjuangan Rasul. Ibu saya wanita tua, gemuk, dia juga nggak bakal berguna. Tapi ketika saya yang akan dibunuh, saya akan berpikir, kalau saya mati, lalu suatu saat, suatu hari akan ada panah yang menghunjam Rasulullah, badan siapa yang akan dikasihkan untuk dijadikan tameng? Suatu hari, kalau ada orang akan menebas Nabi Muhammad dengan pedangnya yang tajam, dan saya sudah mati, ada nggak badan yang mau dipasang untuk menghadang sayatan pedang kepada Rasulullah SAW? Saudara yang dirahmati oleh Allah, bapak dikorbankan, ibu dikorbankan, apalagi cuman harta. Kenapa dia bisa dan kita tidak bisa? Karena dia telah membaca Nabi Muhammad SAW dengan keimanannya. Dia telah duduk betul-betul menghargai, mengimani, meyakini Nabi Muhammad SAW dan membaca Nabi Muhammad sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak akan cukup waktunya kalau kita sebutkan bagaimana militansi sahabat-sahabat Nabi yang dididik dan menjadi santrinya Nabi dan mengetahui rahasia Iqra dalam beragama. Ada Bilal bin Rabah, kita tahu ceritanya bagaimana. Ada bahkan satu orang, saya lupa namanya, satu pemuda ganteng, sahabat Nabi, wanginya luar biasa. Itu pemuda paling wangi, Mus'ab bin Umair. Itu orang paling takut, paling taat sama ibunya. Jadi sampai dijadikan julukan di Makkah itu, kalau ada anak yang berbakti, ini anak Mus'ab ini. Saking dikenalnya Mus'ab tidak pernah menyakiti hati ibunya. Dapat hidayah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba istrinya Abu Lahab memberitahu kepada ibunya, "Bu, tahu nggak Mus'ab murtad?" "Murtad?" "Iya." Benar. Santai aja kata dia. Kok santai, Bu? Mus'ab itu apa kata saya? Mus'ab itu tidak akan pernah membantah omongan saya. Kamu lihat aja nanti. Jamnya waktu Mus'ab pulang, ibunya duduk depan rumah, berdiri di depan rumah, kira-kira berapa meter dari pintunya, panas matahari. Mus'ab kaget lihat ibunya begitu. Dia bilang, "Umi, panas." "Mus'ab, kamu sudah beriman dengan Muhammad ya?" Diam Mus'ab. "Mus'ab, iya ibu. Demi Allah, demi Lata dan Uzza, ibu tidak akan berlindung, tidak akan makan, tidak akan mandi, tidak akan minum, tidak akan masuk ke dalam rumah sampai kamu kufur dengan Muhammad." "Bu, jangan Bu." "Nggak bisa." "Bu, tolong Bu." "Nggak bisa. Pokoknya hanya itu syaratnya. Yang lain aja Bu syaratnya." "Nggak bisa, itu syaratnya." Bu. Nah, iman yang bicara. "Tolong ibu masuk." "Enggak, ibu nggak mau masuk. Ini makanan tolong dimakan Bu." "Enggak, sampai kamu kufur dengan Muhammad." "Ibu, kalau sudah urusannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusannya dengan iman, urusannya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibu dengar baik-baik ya. Bu, andai kata ibu punya nyawa 100, dengan begini ibu tiap hari mati ganti nyawa lagi, kedua nyawa lagi, ketiga nyawa lagi, 10, 90, 100 nyawa, karena berharap saya kufur dengan Muhammad, demi Allah saya tidak akan melakukannya." Coba lihat betapa dahsyatnya ketika agama ini diajarkan dengan benar, ketika agama ini dibacakan dengan benar. Dan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya luar biasa. Diterjemahkan oleh
Al-Fatih pada saat akan menaklukkan Konstantinopel, itu tidak ada pasukan yang lebih kuat dari mereka. Didaulat oleh gurunya untuk memimpin pasukan, padahal usianya pada saat itu kalau tidak salah 17 umurnya. Kamu jadi pimpinan panglima pasukan. Nggak mau, didaulat, dipaksa, akhirnya dia mau. Dia kumpulkan 600.000 pasukan itu. Dia bilang, kalian yang insya Allah akan membebaskan. Saya mau karena saya mendengar Nabi suatu saat Konstantinopel akan dibebaskan, sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu dan sebaik-baik panglima adalah panglima itu. Dan saya sekarang ditunjuk sebagai panglimanya, kalau bukan karena Nabi Muhammad yang berkata, saya tidak mau. Tapi begini dulu, tolong semuanya berdiri ya, berdiri pasukan itu, ratusan ribu pasukan berdiri. Nanti yang tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan minggir. Yang pernah seumur hidup meninggalkan sholat 5 waktu, ngacung. Ada beberapa ngacung, minggir. Yang pernah 1 hari tidak baca Quran, ngacung, minggir. Yang pernah durhaka sama orang tua, bentak orang tua, nyakiti orang tua, beberapa, minggir. Yang pernah meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah, ngacung, minggir. Yang pernah meninggalkan sholat tahajud, minggir. Yang pernah sehari tidak baca istighfar 100 kali, ngacung, minggir. Tinggal sedikit. Dia bilang kepada orang tuanya, dia bilang kepada gurunya, dengan mereka ini saya akan taklukkan Konstantinopel. Yang lain diam di sana. Kalau kami butuh bantuan baru kirim orang itu. Karena saya akan memenangkan itu bukan dengan pasukan tetapi dengan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf Pak Kiai terlalu panjang saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat dalam acara yang lebih baik lagi. Saya juga mohon maaf sekali lagi kepada Al-Mukarram terlalu panjang. Kalau sudah cerita Nabi kadang-kadang, jadi jangan disalahkan kalau orang cinta bercerita tentang yang dicintainya. Tetapi fahasuna minni an umsika ainnatal aqlam fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di wan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita beranjak kepada mau'izatul hasanah yang kedua dari orang tua kita, guru kita, teladan kita, panutan kita, perindu-perindu hati yang selalu mendengarkan nasihat, taujih, arahan, bahkan semangat-semangat dari beliau yang tidak akan pernah redup, dari guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Syukran Ma'mun matta'anallahu bituli hayatihi bisihhati wal afiyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan, panjang usia dalam taat, dan insyaallah beliau selalu sabar membina kita, menasihati kita, membimbing kita, dan insyaallah mudah-mudahan ilmunya akan terus mengalir kepada kita sebagai murid-muridnya. Kepada beliau kami berikan waktu untuk menyampaikan al-mau'izatul hasanah. Semoga kita siap mendengarkan dan membawa oleh-oleh yang lebih banyak lagi menuju rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Rasulillah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, seluruh pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan pengurus Masjid Al-Iman, juga kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala aktivitas saudara, atas segala kegiatan saudara dalam rangka menghidupkan, sekali lagi saya ulang, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi di tengah-tengah globalisasi yang artinya era globalisasi itu peperangan yang tidak pakai senjata, tapi lebih dahsyat daripada peperangan senjata. Peperangan apa? Peperangan peradaban. Perang peradaban inilah yang sangat dahsyat. Tidak pakai senjata, tapi lebih menghancurkan daripada senjata. Kalau fisik dengan senjata boleh mati, kayak tadi Ammar bin Yasir, fisiknya boleh mati, tapi imannya daripada sahabat Rasulullah tidak akan hilang. Inilah kalau perang pakai senjata. Kita sekarang dalam keadaan perang, tapi tidak pakai senjata. Oleh sebab itu kita tidak merasa kalau kita sedang perang. Perang apa? Perang peradaban. Peradaban barat masuk ke seluruh negara-negara Islam untuk meredupkan peradaban Islam ini. Dengan peradaban yang berdasarkan hawa nafsunya, dia masukkan ke negara-negara Islam. Inilah sedang terjadi perang peradaban yang sangat dahsyat. Maka di tengah-tengah perang peradaban ini, kita harus tetap untuk menghidupkan peradaban Islam. Di tengah-tengah percaturan dan perperangan peradaban ini, yang akan meredupkan, yang akan membunuh peradaban Islam. Kalau tidak, apa yang dikatakan oleh Habib Quraisy tadi, tidak karena iman yang kokoh. Maka 10 tahun itu Rasulullah menanamkan iman, cinta. Karena ini menjadi dasar utama, sehingga nanti amal soleh dengan iman saling menjadi tolok ukur. Di mana Allah menyebutkan iman, Allah menyebutkan wa amilus sholihat. Sebesar itu imanmu, sebesar itu amalmu. Sebesar itu amalmu, sebesar itu imanmu. Jadi kalau kita ingin tahu si A itu imannya kuat atau tidak, lihat saja ibadatnya, lihat saja amalnya, lihat saja perjuangannya membela Islam. Di situ akan kelihatan imannya kuat atau tidak. Sehingga yang namanya amal soleh dengan iman menjadi timbal balik. Sebesar itu imanmu, sebesar itulah amalmu. Sebesar itu amalmu, sebesar itulah imanmu. Memperkuat tadi Habib Quraisy selama 10 tahun dengan ditanamkan iman ini, seluruh syariat yang diberikan Rasulullah tanpa koin, sami'na wa ata'na. Disinilah fondasi iman yang diperlukan. Maka dalam peperangan sekarang ini yang sedang terjadi, peperangan dahsyat. Peperangan apa Pak Sugron? Peperangan peradaban. Lewat filmnya, lewat turisnya, lewat majalahnya, lewat informasinya, semua peradaban barat masuk ke Indonesia ini. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang sudah berani tidak nutup aurat, berarti kita sudah dikalahkan peradaban kita. Terima kasih kepada seluruh panitia Maulid
dengan segala kegiatannya untuk menghidupkan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umat, di tengah-tengah terjadinya perang peradaban ini, kita masih mau menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Karena kita perang, menghidupkan peradaban kita ini, kita perang untuk menolak peradaban yang berdasarkan nafsu itu. Disinilah man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Terima kasih pula kepada panitia atas segala pengorbanannya. Pengorbanan dan pengorbanan. Mengapa? Tidak ada cita-cita yang akan berhasil, tidak ada kemauan yang akan berhasil kecuali dengan pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud di atas aliran darah bangsa Indonesia, di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Maka pemimpin-pemimpin yang memimpin Indonesia, hati-hati. Negara ini dibangun di atas darah, negara itu dibangun di atas cucuran air mata. Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang sejak tahun 1825 perang di Ponorogo, yang terus berlanjut perang sampai menuju kemerdekaan. Inilah pengorbanan. Oleh sebab itu, kita sekarang selamat karena pengorbanan orang sebelum kita. Kita dituntut Pak Yusuf Marta untuk berbuat. Jangan hanya pandai makan jasa orang. Saya yakin Supron Makmun sampai ketua RT sampai presidennya termasuk orang yang tidak berjasa dalam NKRI ini. Pak Jokowi lahir tahun 61, NKRI sudah ada. Coba, siapa yang berjasa? Para pahlawan itu. Saya tidak melarang saudara makan jasa. Persilakan kita makan jasa, tapi jangan hanya pandai makan jasa. Mari kita berjasa kepada bangsa ini. Lanjutkan cita-cita para pahlawan itu. Mari kita lanjutkan, jangan hanya pandai makan jasa. Orang yang hanya pandai makan jasa, bergelimang dalam kemewahan dengan duit rakyat, padahal tidak ikut berjuang dalam NKRI ini, alangkah besarnya dosanya. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan Anda berjoget di atas kuburan. Mari kita berbuat. Disinilah saudara-saudara tanya perjuangan kita ini. Orang sesudah kita sudah berjuang berjasa. Kalau ada orang bertanya, Pak Supron, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI? Saya sampaikan secara fakta, tidak pakai teori. Kalau pemerintah ingin tahu jasanya umat Islam di dalam NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Kuburan berbicara. Kuburan berbicara. Tentu yang saya katakan bukan kuburan umum, Pak Sulaiman. Kuburan teman pahlawan itu periksa. Alhamdulillah, di seluruh bumi Indonesia, di seluruh kabupaten pasti ada taman pahlawan. Mulai dari Aceh sampai Banyumas sampai Irian,
Di Sumatera, di Kalimantan ada taman pahlawan setiap kabupaten. Tolong pemerintah baca sejarah. Orang jadi pemimpin harus tahu sejarah. Jadi pemimpin tidak tahu sejarah, kebijaksanaannya akan keluar kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Harus tahu sejarah. Baca kuburan itu. Masuk ke kuburan Kiai Sulaiman. Pak Hidayat Nur Rakyat. Masuk ke kuburan Taman Pahlawan sampean. Periksa itu. Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Mari, ini fakta, kuburan berbicara. Kurang apa faktanya ini? Sudah pernah di absen kuburan itu? Hah? Absen? Letakkan di Kabupaten Serang sekian pahlawan, beragama Islam sekian. Saya tidak menghilangkan kelompok dosa atau kelompok yang lain, tapi yang jelas umat Islam lah yang terbesar. Malah saya teringat, kalau seandainya tidak karena para ulama toleransi, tokoh Islam tidak toleransi, maka NKRI tidak ada, Kiai Sulaiman. Baca sejarah, saya baca sejarah. Ketika Bung Karno membuat 60 panitia untuk membuat formatnya negara ini kayak apa, gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia 9. Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Kahar Mudakir, Wahid Hasim, Pak Yamin, Agus Salim, ini mengadakan musyawarah, berdebat berminggu-minggu. Akhirnya terwujudlah satu rumus kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang disebut Piagam Jakarta. Ya, yang muda-muda begini nggak bakalan tahu kok. Untung ada orang tua seperti saya ini yang baca sejarah. Setelah format ini diputuskan, Bung Karno didesak untuk kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. Inilah diantara kiai yang hafal proklamasi. Belum tentu Kiai Sulaiman hafal. Apa? Nah, iya. Apa yang terjadi sudah dalam sejarah? Jam 10 diumumkan proklamasi, jam 3 sore Angkatan Laut Jepang datang menuju kepada Bung Hatta. Kalau tuh kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Indonesia pecah jadi 2, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dipanggil lagi oleh Bung Hatta, 9 orang itu minus Wahid Hasim karena dia pulang ke Jawa Timur, diganti dengan seorang tokoh dari Sumatera. Berdebat lagi tanggal 18 itu. Satu bertahan tidak usah dicabut, satu berkata kalau tidak dicabut kita akan pecah, dan kalau tidak segera kita putuskan nanti Indonesia Timur terlanjur segera mengadakan proklamasi. Apa yang terjadi, saudara? Tokoh-tokoh Islam waktu itu lapang dada, cabut 7 kata ini demi NKRI. Pengorbanan lagi demi NKRI. Ini saya ceritakan supaya Anda semakin cinta sama NKRI ini. Akhirnya apa? Dengan toleransi lapang dada ulama cabut 7 kata ini, tapi minta gantinya lebih bagus, Maha Esa.
Jadi tanggal 17 Agustus tidak ada Maha Esa itu. Tanggal 18 Agustus baru ada Maha Esa. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Maka ketika Pak Alam saya jadi Menteri Agama, apa kata beliau? Pancasila adalah pengorbanan umat Islam terbesar untuk bangsa. Hadiah umat Islam. Bukan dikatakan pengorbanan oleh Pak Alamsyah. Pancasila merupakan hadiah umat Islam terbesar untuk negara ini. Ya, memang saya ini provokator. Siapa yang bilang Syukuran Makmun bukan provokator? Saya ngaku. Saya provokator Pak Lurah, tapi positif. Kalau tidak ada provokator, tidak ada yang bergerak. Saya menjadi provokator yang positif, bukan provokator kerampok, bukan provokator untuk korupsi. Provokator saya untuk yang baik. Ya, mulai saya umur 22 tahun dulu kan, berdakwah saya itu. Sampai sekarang sudah 60 tahun saya pidato. Mulai saya di pesantren sudah melawan Bung Karno saya. Dua yang saya lawan sama Bung Karno itu. Satu, land reform. Orang tidak boleh punya tanah lebih dari 3 hektar walaupun warisan. Warwan membeli. Saya lawan. Yang kedua, Bung Karno waktu itu mau mengasih senjata sama Barisan Tani Indonesia. Saya lawan. Kalau Barisan Tani dikasih senjata, pesantren kasih senjata untuk jaga pesantren, supaya nanti kalau tempur seimbang senjatanya. Nah, kalau BTI punya senjata, kita tidak, kan konyol kita ini. Itu saya lawan. Alhamdulillah, inilah diantara mobil lintas presiden. Mulai dari Gontor saya sudah dakwah ke Pacitan, ke Ngawi, itu daerah saya, Soman PKI. Di depan saya mesti pedang, Kiai. Sekarang enak orang berdakwah itu. Habib Quraisy Al-Mukarram tidak bawa pedang. Saya dulu pidato, di depan sepeda saya itu pedang terhunus. Karena nanti setelah saya pidato akan terjadi perkelahian. Itu hanya menjadi tradisi zaman itu. Saya di depan. Maka kalau sampai sekarang sampai tua pun saya provokator, nggak apa-apa. Provokator untuk yang positif, bukan provokator negatif. Nah, inilah yang saya ajukan. Berkorban. Sekarang kita tidak perlu berkorban jiwa, seperti diceritakan oleh Habib Quraisy tadi. Masya Allah, imannya para sahabat tidak ada bandingannya. Yang ditanam 10 tahun di Mekah itu, sehingga mereka kalau mati di atas tempat tidur ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Inilah iman yang ditanamkan, yang didirikan dari Al-Mukarram Habib Quraisy ini. 10 tahun ditanamkan ini untuk taat dan patuh pada segala perintah Allah. Nah, sekarang kita tidak usah berkorban jiwa, cukup berkorban duit. Melalui peringatan Maulid ini saya akan sisihkan umat Islam sebagian hartamu untuk Islam. Maaf kalau saudara hari Jumat ketika tromol masjid diedarkan, saudara masukkan duit 2.000, Anda jangan merasa beramal. Kau sedang menghina agamamu sendiri. Kau tidak menghargai agamanya. Masa tromol masjid 2.000, mana otak dipakai? Kebun binatang saja berapa? Gimana ini? Berapa? Lihat monyet. Lihat monyet berapa nih 15.000. Surga 2.000. Konyol otaknya. Loh, maaf kalau saya kasar. Saya kasar, ini namanya provokator.
berikan motivasi. Saya berikan motivasi. Masa 2000? Mana imanmu? Mau masuk surga 2000? Subhanallah. Sisihkan sebagiannya. Katakan sajalah, tidak usah ngambil kekayaan saudara. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu hari yang mulia. Islam memuliakan hari mulia. Seluruh umat Islam se-Indonesia hari Jumat berhenti merokok 1 hari. Uang rokoknya untuk masjid sudah 20.000. Kalau tiap orang 1 bungkus rokok ke masjid, kayak apa Masjid Hidayah? Mari kita berkorban. Hai umat Islam, kau jangan jadi anjing lapar. Maaf Habib Quraisy, ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah. Tapi bagus. Apa kata orang Arab zaman jahiliyah? Jawwi kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Kalau tidak lapar, anjing nggak nurut sama Ki Sulaiman. Sulaiman punya anjing, bikin anjingnya lapar, pegang roti, nurut. Hai umat Islam, jangan kau menjadi anjing lapar. Hai para ulama, jangan jadi anjing lapar. Jadilah kau anjing kenyang. Nih, provokator ini. Hah? Motivator, dia dihalusin sekarang. Dulu karena tidak ada motivatornya, ada provokatornya. Sekarang dirubah dihalus, Pak Sukron, motivator. Bila tidak kena pasal, insya Allah saya tidak pernah kena pasal. Mulai zaman Soeharto nggak kena pasal saya ini, karena saya jaga pidato saya dengan logika yang sehat. Saya pakai logika yang sehat. Kalau saya tidak, zaman Soeharto. Siapa yang paling berani zaman Soeharto? Sampai disebut Syukuran Makmun Singapodium. Sampai cucu saya ini ketika baca majalah kayak Syukuran Makmun Singapodium, tanya sama abahnya, abah, mulai kapan kakek menjadi manusia? Ya ini logis, namanya anak-anak TK membaca ada tulisan kayak Syukuran Makmun Singapodium. Lah tanya sama ayahnya, abah, kakek kita dulu singa ya, kapan mulai jadi manusia? Iya, ya karena tadi kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini pengorban. Maka tolong semua umat Islam pasang niat. Mudah-mudahan ini viral pidato saya ini. Setiap umat Islam sisakan duit untuk Islam. Saudara jual sayur dapat 100.000 satu hari, 10.000 untuk Islam. Saudara jadi kuli bangunan dapat bayaran 150.000 satu hari, 6 hari 900.000, sisain 25.000 untuk Islam. Saudara jadi dokter, persilakan praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tolong Sabtu buka praktek untuk Islam. Yang kau peroleh hari Sabtu untuk Islam. Kau yang menjadi pegawai negeri dapat gaji 3 juta, 4 juta, tolong sisihkan 20.000 untuk Islam, 50.000 untuk Islam. Mana untuk Islam? Coba Habib Quraisy tadi menjelaskan pengorbanan para sahabat yang begitu jauh. Lalu apa pengorbanan kita kepada Islam? Syukuran Makmun tidak ada artinya. Saya berdoa tidak pernah sulit. Belum pidato sudah disiapkan pisangnya. Belum tidak. Kemarin saya ke Palembang, dijemput oleh para habaib yang banyak, dikasih mobil bagus, ditidurkan di hotel. Apa susahnya saya ke Kalimantan ya juga begitu, Masya Allah, tidak ada kesulitan. Nabimu datang ke Taif bukan dikasih buah apel, dilemparin batu sampai beliau luka. Malaikat Jibril turun tidak terima, nawarkan jasa, hai Rasulullah,
angkat tanganmu. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit di Taif ini untuk menghancurkan umat ini. Karena sudah keterlaluan. Apa kata Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya minta. Saya diutus untuk mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang berbuat jahat kepada Nabi didoain yang bagus. Coba kalau saudara kira-kira, hah? Coba Pak Haji, ada orang berbuat jahat pada saudara, oh, mudah-mudahan disambar beledek. Doanya Rasulullah tidak halus, Rasulullah itu latif, sehingga dia berkata Allahumma tiqum wal malamun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa agama baru. Ini yang sedang saya luruskan ke Sulaiman. Karena kalau orang ditanya siapa yang membangun agama Islam, jawabnya pasti Nabi Muhammad. Itu benar, tapi tidak lengkap. Kalau saya yang ditanya siapa yang membangun Islam, Islam ini dibangun oleh 25 Rasul. Jangan dihilangkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka berjuang semuanya itu Islam. Jadi siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Nabi Isa, Yesus Kristus, Nabi yang ke-24. Nabi Muhammad, Nabi yang ke-25. Nabi yang terakhir. Umat Islam tidak bisa bingung. Ada ngaku Nabi, di Jember ngaku Nabi, di Jakarta ngaku Nabi. Gak usah bingung. Maka Muhammadun aba hadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Semua yang ngaku Nabi menurut Islam pembohong semua. Tidak usah dipercaya. Walaupun membawa bukti-bukti kayak apapun saja, tidak usah dipercaya. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir. Sebagai finishing, saya bawakan hadis dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Rasulullah bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma orang yang membangun rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan agama Islam. Dengan datangnya Nuh selesai, sempurna. Oleh sebab itu, karena syarat al-sempurna, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali rahmat ke seluruh alam. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad tidak diutus kepada orang Arab saja. Maaf para habaib, Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Agak kasar kan, tapi mantep. Nah, mantepnya itu yang pikirkan, jangan kasarnya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Belanda saja. Nabi Muhammad bukan nabi orang Amerika. Nabi Muhammad nabinya semua manusia sedunia. Itu namanya rahmatan lil alamin menurut kitab yang saya baca. Kalau ada kiai lain baca kitab Habib bahwa nanti malam Natal 20 Desember pemuda Islam suruh jaga gereja dengan alasan rahmatan lil alamin, saya kitabnya nggak tahu kitab yang mana itu yang dibaca. Saya tidak menyalahkan, cuma saya tidak tahu kitab mana yang dibaca itu. Kalau nanti tahun baru Imlek, Cina yang sedang menyembah berhala di dalamnya dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa dijaga? Rahmatan lil alamin. Kitab mana itu ya? Ya persilahkan yang menafsirkan begitu, barangkali ada kitabnya. Cuman kitab itu nggak sampai sama saya. Yang sampai sama saya, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin ini karena diutus pada seluruh umat manusia. Bukan nabinya bangsa Arab, bukan nabinya bangsa Indonesia, bukan nabinya bangsa Cina, bukan nabinya bangsa Eropa, tapi dia adalah nabinya seluruh umat manusia, rahmatan lil.
Saya khawatir nanti kalau Kiai Sulaiman ada penjudian, supaya yang berjudi aman, tentram, dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Nanti saya khawatir orang yang punya minuman keras, komplek minuman keras, supaya mereka aman, tenang, minum minuman, dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa kau jaga? Rahmatan lil alamin. Mana Ki? Habib pernah mendapatkan kitabnya yang seperti itu. Lah iya, saya cuma menyampaikan aja ini. Rahmatan lil alamin itu di mana? Karena Nabi tidak diutus pada bangsa Arab saja. Ya kalau tidak ada sajanya keliru saya. Maka saya kasih saja itu penting di situ, Pak. Bangsa Nabi bukan untuk nabinya bangsa Indonesia saja. Tapi untuk semuanya. Disitulah Rasulullah berjuang bagaimana pahitnya. Perjuangan Rasulullah itu pahit. Mengapa saya citrakan pahitnya? Supaya sudah semakin cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Habib sudah menceritakan bagaimana pahitnya Yasir, sekeluarga dibantai. Saya tidak heran, dibantai dengan segala kekerasan, dengan segala kekejaman. Tetapi ternyata kekejaman yang dilaksanakan oleh bangsa Quraisy tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar, menerangi kegelapan kota-kota Mekah ini. Dirubah politiknya lagi dengan politik embargo ekonomi. Ditempelkan di Ka'bah itu pengumuman seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini yang dijalankan oleh mereka. Jadi kalau Irak, Libya beberapa tahun yang lalu diembargo oleh Amerika Serikat, saya tidak heran. Hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu yang pertama kali merasakan embargo ekonomi ini. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar, menerangi cahaya-cahaya kota Mekah yang gelap itu. Akhirnya dirubah lagi politiknya, politik damai. Abu Thalib didatangi. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu itu, maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kedudukan takhta, saya angkat dia jadi raja di kota Mekah ini, asal dengan syarat berhenti jadi nabi. Kalau ponakanmu ingin kaya, kekayaan bangsa Arab, kami serahkan sama ponakanmu, sehingga ponakanmu nanti akan menjadi orang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi. Itu politik lama ini. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah, kami kumpulkan semua anak perawan ini, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? Hah? Bagaimana kira-kira? Ini uswatun hasanah namanya. Yang nyata uswatun hasanah ini nyata. Tidak berhasil. Maka kiai-kiai, maaf, kalau kiai dikasih kedudukan oleh pemerintah, itu ada dua hal kiai. Pertama positif, supaya kiai dapat berjuang di kedudukan yang diberikan itu, positif. Kedua, yang negatif, kiai yang jadi pejabat supaya berhenti jadi kiai. Contohnya misalnya Sukron Makmun. Umpama saya oleh pemerintah ditawarkan, hei Sukron Makmun, kau jadi menteri luar negeri. Untuk apa kau jadi kiai?
masuk desa keluar desa, amplopnya belum tentu. Kan belum tentu tuh amplopnya tuh. Namanya hadiah. Maka mau balik, jangan kau berdakwah pasang tarif. Yang pasang tarif kau usah diundang. Itu hadiah. Sudahlah Subran Makmun, saya angkat kau jadi menteri luar negeri. Saya terima. Begitu saya terima, ya mungkin saya masih bisa berbuat, tapi sedikit. Diundang oleh Masjid Al-Imad. Maaf, saya ada di Jepang. Menteri luar negeri. Diundang lagi, maaf, saya ada di PBB. Diundang lagi, saya ada di London. Berarti kalau Subran mau jadi menteri luar negeri, berarti Subran Makmun berhenti jadi kiai. Lah ini nggak usah melotot ya Sulaiman. Ya kalau masih jabatannya Majelis Ulama wajar itu. Kalau menteri luar negeri. Nah ini kadang-kadang bisa positif, bisa negatif. Nah diangkat. Lah disinilah ini gaya lama. Gaya lama bukan politik baru. Embargo ekonomi bukan politik baru. Kekerasan, kekejaman bukan politik baru. Ya, siapa yang tidak dikriminalisasi? Nabi Yusuf dikriminalisasi, Nabi Isa dikriminalisasi. Ditutup orang Yahudi memutuskan bahwa Nabi Isa merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis. Ketok palu hukuman mati, harus disalib di tiang salib. Itu keputusan Raja Yahudi itu. Bukan kemauan Nabi Isa disalib itu. Keputusan Raja Yahudi dikriminalisasi. Jadi saya tidak heran ada kiai di Malaysia biasa itu, sabar aja, doa di penjara selesai. Karena ini mulai dulu kriminalisasi, Nabi dikriminalisasi, Nabi Yusuf difitnah, kurang apa saudara? Nabi Isa dikriminalisasi. Ini gaya lama. Jadi ini macam-macam. Karena segala usaha ikhtiar gagal, akhirnya bangsa Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Bagi orang yang haji tentu tahu itu kira-kira 50 meter lah dari pancoran emas itu. Di situ mereka musyawarah. Dalam tafsir Tabari, nah itu ada tafsir, ada kitabnya saya. Dalam tafsir Tabari hadir iblis dari Najd, ikut rapat. Abu Jahal keluar pendapat, wa idyam kurubikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkurullah wallahul makin. Inilah rapat yang dilaksanakan di Darun Nadwah. Ini yang dilaksanakan. Abu Jahal keluar pendapat, dengan segala cara selesai. Kekerasan sudah, kekejaman sudah, embargo ekonomi sudah, ditawarkan harta tahta wanita sudah. Ternyata Muhammad tidak bisa dibendung. Usul, tangkap saja Muhammad, liyuthbituka, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Lah jadi saya Kiai Habib masuk penjara, bukan barang baru. Saya belum pernah masuk penjara, tapi kalau ditahan 1 minggu di Komdak itu sering, hampir tiap 3 bulan waktu itu. Di Komdak itu langganan saya itu. Saya anggap silaturahmi aja, mengapa sih? Bikin pusing. Saya benar kok. Waktu itu tahun 71 sampai tahun 80, kalau 3 bulan 4 bulan saya tidak ziarah Komdak, itu enggak benar itu. Paling tidak 4 bulan 3 bulan saya silaturahmi dengan polisi-polisi di situ itu. Saya anggap silaturahmi saja. Wawancara saya jawab semuanya, tidak ada delik hukum yang bisa menjerat saya. Karena polisi itu paksi mau menangkap seseorang yang cari hukumnya dulu. Nah, ini ada pasalnya. Dengan pasal inilah. Nah, di situ saya hindarkan pasal. Nah, karena saya menghindarkan pasal, nggak pernah kena pasal.
Ya akal-akalan lah. Masa nggak bisa? Satu contoh misalnya, kalau ketika Pak Harto dulu, seandainya saya jadi presiden, kan saya tuh. Seandainya saya jadi presiden, saya mau hutang ke luar negeri, kemudian MOU saya, tenaga ahli dari Amerika 100%, tenaga kasar 50% dari Amerika, barang-barang yang di Amerika yang bisa dibeli ke Indonesia. Kalau Supran Makmun kerjakan ini semua, berarti Supran Makmun presiden pengkhianat. Supran Makmun pengkhianat, bukan Pak Harto, bukan siapa-siapa. Supran Makmun yang pengkhianat. Mengapa? Kaum buruh masih banyak yang nganggur. Tenaga ahli kita dari IPB masih ada. Mengapa kok diborong tenaga ahli harus luar negeri semua? Kita punya ITB Bandung, kita punya IPB Bogor. Mengapa kuli kok 50% harus dari Amerika? Sedangkan kuli kita banyak yang nganggur. Jadi kita pinjam duit ke Amerika bukan untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa Amerika sendiri. Karena manfaatnya kembali pada mereka. Nah, jadi pasal nggak ada. Umpama Supran Makmun mau ditangkap, saya nggak jadi presiden kok. Cuman umpama, masa umpama ditangkap? Misalnya itu, kalau saya pidato pakai logika lah. Bagaimanapun saja lah. Apa kata iblis? Sia-sia kau menangkap Muhammad. Sebab ada Muhammad di bangsa Quraisy, bangsa yang disegani oleh bangsa Arab. Kalau ada anggotanya, keluarganya di penjara, tentu harga dirinya akan jatuh. Pasti nanti ditolong oleh keluarganya, dikeluarkan. Sia-sia kau memenjarakan Muhammad. Usul lagi, kalau begitu Muhammad usir ke luar negeri, jangan ada di kota Makkah ini. Iblis berkata, wah ini berbahaya, karena nanti kalau dia di luar kota Makkah, dia berdakwah, pengikutnya banyak, pasti negara kami akan digempur oleh dia dari luar negeri. Bahaya ini. Dari Indonesia diusir ke Malaysia. Kalau di Malaysia nanti sebagai Taiwan ikut Supran Makmun semua, kan saya serbu Indonesia ini. Misalnya, nah kan tidak ada pasal loh. Sulaiman ngotot. Saya yang ngotot, Kiai nggak usah ngotot, tenang aja. Lah inilah perjuangan Rasulullah. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Terakhir bunuh saja Muhammad ini. Apa kata iblis? Ini yang benar, ini yang benar, bunuh. Dikepunglah rumahnya Rasulullah ini dengan pedang terhunus. Tengah malam malaikat Jibril turun. Inilah penderitaan nabimu, supaya kau lebih cinta lagi pada Rasulullah. Di tengah-tengah malam gelap itu turun malaikat Jibril. Hai Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, kota tumpah darahnya, disuruh tinggalkan di tengah malam yang dikejar-kejar dengan pembunuhan. Ini nabimu. Ya tentu nabi saya juga. Nah, langsung Rasulullah keluar dengan ambil pasir, baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, dan membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Tidur semua. Rasulullah keluar. Jadi kalau kayak Sulaiman mau keluar malam agak khawatir ya, agak khawatir baca surat ini. Tidur Rasulullah itu. Baca ayat kursi, baca ini. Tapi kalau orang mau ngasih duit, jangan baca ayat ini. Kalau orang baca duit ya sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, inilah kalau orang ngasih duit baca ayat ini, saudara nggak kelihatan, Kiai nggak kelihatan, nyasar duitnya ke saku yang lain. Ini gurau Kiai. Ya, nah keluar Rasulullah, langsung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tentu kaget. Apa ini? Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dengan kau tinggalkan kota Mekah. Tengah malam gelap gulita,
dikejar-kejar untuk dibunuh. Bagaimana perasaannya seandainya Supron Makmun? Subhanallah. Mungkin tidak mampu sama sekali saya, tak berdaya sama sekali. Rasul tetap tegar dengan Abu Bakar. Justru Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kalau memang ini sudah perintah Allah, mari kita keluar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia yang ada. Kecintaan kepada Allah Rasul di atas segala kecintaan. Saya tidak melarang bapak cinta istrinya, ibu saya tidak melarang mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya, tapi letakkanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan. Maka ketika saya kawin dengan istri saya, kontrak, Pak Yusuf Marta, di rumah suamimu, di luar rumah kepunyaan umat. Jangan kau menghalang-halangi. Kalau kau menghalang-halangi saya keluar, ayo tanda tangan, insya Allah yang akan mengganti antri. Ya supaya nggak terlalu tegang lah, terlalu tegang itu. Nah ini sudah. Nah, itulah Abu Bakar. Pagi Abu Jahal datang, mana kepalanya Muhammad? Belum keluar, tidak mungkin. Muhammad sebelum subuh sudah keluar ke masjid. Dibuka, Rasulullah tidak ada. Bikin sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. 300 unta kalau di Jagakarsa sama dengan 900 kerbau. Satu unta 3 kerbau. Subhanallah. Berpacu. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah perintahkan laba-laba bikin sarang kau yang rapi. Allah perintahkan lagi merpati bertelur. Begitu mereka datang, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak mungkin ada orang. Itu sarang laba-laba masih utuh. Padahal kata Abu Bakar, seandainya dia melihat ke bawah, pasti mereka melihat kami Rasulullah. Inilah perjuangan Nabimu, pahitnya. Setelah 3 hari baru berangkat ke Madinah. Mengapa nunggu 3 hari? Supaya reda ini. Orang yang mencari dia itu hari pertama tentu panas, hari kedua panas, tentu hari ketiga berkurang. Dan Rasulullah tidak melewati jalan yang biasa. Kata orang Betawi, lewat jalan tikus. Naik gunung, turun gunung, naik gunung yang tidak dilewatin orang. Itulah penderitaan Nabimu ketika hijrah. Barulah Rasulullah di Madinah diterima, barulah mendirikan negara Madinah. Untuk apa? Untuk menegakkan peradaban Islam, supaya peradaban Islam hidup, peradaban yang berdasarkan wahyu ilahi, peradaban rumah tangga, peradaban bertetangga, ber-RT, ber-RW. Bagaimana peradaban kita bermasyarakat, bagaimana peradaban kita berekonomi, bagaimana peradaban kita berpolitik. Yang kadang-kadang umat Islam ditipu. Kiai jangan berpolitik, saya saja yang berpolitik, Kiai enggak usah. Dikatakan politik itu jahat. Oh, salah besar. Politik itu tidak jahat. Ilmu politik ilmu yang mulia. Sehingga dalam Islam banyak kitab-kitab politik. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la Madhab Hambali. Lalu Imam Ibnu Taimiyah mengeluarkan kitab politik namanya Fiqhus Siyasah. Profesor Dr. Qardawi mengeluarkan kitab namanya Fiqhud Daulah. Ilmu politik ilmu yang baik, karena ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Mau ngatur negara, baca ilmu politik. Kalau tidak tahu ilmu politik, jangan ngatur negara, berantakan negaranya. Ini semuanya dalam Al-Quran ada politik. Yang jahat itu bukan politik, yang jahat pelaku politik. Supaya rakyat tahu siapa pelaku politik. Pelaku politik itu termasuk wali kota, termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk presiden,
termasuk menteri, termasuk pejabat-pejabat tinggi negara, termasuk Al-Mukarram, anggota DPR kan, anggota MPR kan, iya pejabat politik itu. Loh, yang jahat itu pejabat politiknya. Berapa bupati yang masuk penjara? Berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa menteri yang masuk penjara? Yang jahat itu bukan politik, pelaku-pelaku politik. Kira-kira di sini ini ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah Islam itu jahat? Tidak. Itu oknum orang Islam itu yang tidak menjalankan Islamnya jahat, dia nyolong sepeda motor. Politik tidak jahat, yang jahat pelaku politik. Oleh sebab itu Quran bicara politik. Para ulama seluruh Indonesia, saya serukan, kalau Anda cinta NKRI, kalau Anda cinta Republik Indonesia, tolong Kiai bicara politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang jujur, politik yang tidak rekayasa, politik yang berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan sabda Rasulullah. Mari kita kembangkan. Dalam politik Islam ini kita sampaikan, kita tawarkan tentang peradaban Islam dalam politik. Kita wajib menawarkan Islam ini. Bangsa ini politik dalam Islam, ini peradaban Islam dalam rumah tangga, ini peradaban Islam dalam bermasyarakat, ini peradaban Islam dalam ekonomi, ini peradaban Islam dalam politik. Insya Allah peradaban Islam, insya Allah termasuk peradaban yang terbaik karena datangnya dari Allah. Kita wajib menawarkan, ya tawarkan aja Kiai. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dikuli. Perlihatkan, tampakkan, iklankan, tawarkan Islam ini. Tawarkan berumah tangga Islam, tawarkan berekonomi Islam, tawarkan berpolitik secara Islam, tawarkan aja. Masa nawarkan kagak boleh? Nawarkan sabun saja boleh. Masa nawarkan Islam kagak boleh? Kita tawarkan Islam itu liudhirahu. Tawarkan Islam ini, saya tawarkan Islam ini. Anda mau pakai, alhamdulillah. Tidak mau pakai pun, wa ma alaina illal balaul mubin. Saya kira sekian saja. Ya, masih ada Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, saya kira dari saya cukup sekian saja. Ya, nanti kalau masih kurang, ngundang lagi. Iya kan? Itu bisa bicara satu bab itu. Peradaban Islam dalam rumah tangga, tawarkan kepada bangsa Indonesia. Ekonomi Islam, tawarkan kepada bangsa Indonesia. Bermasyarakat secara Islam, tawarkan. Politik secara Quran dan Sunnah, tawarkan. Dibeli, alhamdulillah. Tidak dibeli, syukran makmun, tidak nolongso. Bahasa Jawanya enggak nolongso itu. Wa ma alaina illal balaul mubin. Sudah saya sampaikan. Kewajiban syukran cuma menyampaikan, Pak Yusuf Marta. Cuman menyampai doang. Masa mau ditangkap menyampaikan? Saya tidak memaksakan kok. Dibeli, alhamdulillah. Tidak dibeli, wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah saudara-saudara, apa itu termasuk radikal, saya juga nggak tahu. Karena kalau umat ini tidak ada yang bikin motivator, yang nggak bergerak, tidur semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. Perlakukan Allah dengan baik. For Muslims, Allah Subhanahu the wa holiest Ta'ala place in akan the world, memenuhi seluruh janjinya di dalam birthplace of Al-Quran. the Prophet Muhammad and home to the Kaaba, the focal point of all of Islam.